Allah menciptakan manusia dan alam raya dalam harmoni keseimbangan atau mizan. Semua saling terkait dan berhubungan. Rasulullah Nabi Muhammad Allah bekali dengan Al-Quran, di mana surah pertama turun adalah Al-Alaq yang berisi Iqra dan Qalam. Di zaman sekarang Allah menabur petunjuk kepada Juan Siregar melalui Mimpi Rahasia Iman hingga menulis buku Revolusi Spiritual, Hati Nurani, dan Rahasia Negara. Apa keterkaitan antara buku-buku itu dengan Al-Quran? Bab pendahuluan buku Revolusi Spiritual memerintahkan kepada seluruh pembaca agar membaca Al-Quran terlebih dahulu dari surah Al-Fatihah hingga An-Nas. Begitulah cara Allah mengulangi perintahnya kepada kita bangsa Indonesia dan semua manusia di muka bumi agar kembali membaca Al-Quran. Surah Al-Alaq ayat 4. Alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajar manusia dengan pena. Inilah salah satu ketidaksempurnaan ajaran para ulama dalam agama Islam. Belum ada satu ulama pun di muka bumi yang menyampaikan bagaimana cara Allah mengajar manusia dengan pena. Pengalaman tanggal 22 Februari 98. Setelah mengalami beberapa kali dialog goib di akhir doa tahajud, Allah membimbing Juan Siregar menuliskan niat perjalanan hidup. Kenapa kita harus menuliskan niat perjalanan hidup? Ya, begitulah kehendak Allah agar Allah bisa membimbing semua manusia bisa kembali kepadanya. Izin yang Allah berikan kepada iblis untuk menjadi pemimpin manusia mustahil Allah tarik kembali atau mustahil Allah langgar. Jadi, satu-satunya cara agar Allah yang menjadi pemimpin manusia harus datang dari sisi manusia dengan cara mengikuti petunjuk-petunjuknya. Jadi, apabila kita manusia ini mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, yaitu menuliskan niat perjalanan hidup, maka iblis pasti mustahil bisa memberi pengaruh terhadap perjalanan hidup kita. Dan dengan demikian, hati dan pikiran kita, jiwa kita akan suci dari pengaruh iblis. Itulah yang terjadi kepada Juan Siregar hingga bisa menulis 16 buku yang berakhir pada satu kata Revolusi Indonesia. Jadi, kalau Allah yang membimbing perjalanan hidup kita, apakah masih ada keraguan apapun impian dan cita-cita kita tidak terwujud? Bahkan apa yang kita minta Allah lipat gandakan hingga 700 ganda. Dan setelah kematian kelak, apakah kita mungkin ke neraka? Neraka mana yang berani menghadapi cahaya Al-Quran? Mohon sebarluaskan ini agar bisa sampai ke seluruh saudara sebangsa kita, terutama para ahli ulama, cendekiawan, tokoh-tokoh, dan pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.